Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman yang sedang menonton di rumah. Perkenalkan, saya Sesa Dinarti. Hari ini kita akan mengadakan diskusi dengan beberapa teman-teman kita dari SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah fenomena yang tidak bisa lepas dari masa sekarang atau generasi muda kita pada saat ini, yaitu game online. Game online dengan beberapa fitur dan kemudahannya memberikan kesenangan bagi pemuda atau generasi muda yang memainkannya. Namun, itu bisa membuat dampak dan membuat pertanyaan, bahkan perdebatan bagi beberapa orang. Apa manfaat dari game online ini? Bisa bermanfaat atau tidak bagi kehidupan seseorang, masyarakat, atau bahkan masa depan kita? Perlu diingatkan kembali, acara diskusi pada hari ini bukan untuk mencari siapa yang menang, siapa yang salah, atau siapa yang tidak benar, melainkan untuk menambah wawasan kita dalam acara hari ini. Langsung saja kita panggil narasumber yang pertama, Ari Pitra Harafi, sebagai salah satu siswa yang aktif dalam bermain game online. Apa kabar Bang Ari? Baik. Silahkan duduk. Narasumber yang kedua, Amelia Khairunisa, salah satu siswa menjadi anggota OSIS dalam bidang kesehatan. Selamat sore Amel, silahkan duduk. Narasumber yang ketiga, Leticia, sebagai salah satu siswa penggiat media sosial. Selamat sore, silahkan duduk. Narasumber yang keempat, Rizka Sari, sebagai salah satu anggota OSIS di bidang kenegaraan. Silahkan duduk. Narasumber yang kelima, Evi Julianti, salah satu anggota tim jurnalistik SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Selamat sore Evi, silahkan duduk. Dan narasumber yang terakhir atau narasumber yang keenam, Irbianto, sebagai salah satu anggota Rohis SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan bertanya kepada Bang Ari sebagai pemain aktif dalam game online. Bagaimana Bang Ari pendapatnya dalam game online ini? Terima kasih kepada Kak Sesa telah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Menurut pendapat saya, game online itu sangat menyenangkan. Dan saya sudah sangat lama bermain game online. Dari menduduki kelas 1 SMP, saya sudah sering sekali bermain game online. Dan banyak sekali game online yang sudah saya mainkan. Seperti Mobile Legends, game menyusun kata dan merangkai kata. Dan di permainan yang sering saya mainkan yaitu Mobile Legends. Mobile Legends ini mengajarkan kita bekerja sama tim, yaitu untuk saling menjaga kesportivitasan antara lawan satu dengan lawan yang lainnya. Di Mobile Legends sangat banyak mengambil tokoh-tokoh terdahulu seperti Gatot Kaca dan Kadita yang tokoh aslinya bisa disebut Nyi Roro Kidul. Dan bukan hanya Mobile Legends saja, saya juga ada, bukan juga ada, tapi
sering bermain game itu juga, yaitu permainan mengasah otak, yaitu merangkai kata dari bukan yaitu merangkai huruf menjadi satu kata. Dan bagi saya, bermain game online itu sangat menyenangkan dan bisa juga menghilangkan stres akibat lelah saya. Oke, saya kembalikan kepada Kak Sesa. Oke, terima kasih Bang Ari atas pendapatnya. Nah, bagaimana dengan Kak Leticia sebagai penggiat media sosial tentang game online ini? Jadi awal, Saya merasa game online ini sangat seru, bagus, dan baik untuk dimainkan. Dan game online ini bisa menghilangkan, mengurangkan stres, menambah daya fokus. Dan game online ini bisa menghasilkan uang. Contohnya saya live di TikTok atau live di IG saat bermain game online. Dan yang menontonnya sangat ramai. Yang menonton itu bisa menambah followers saya. Dan followers itu bisa menghasilkan uang. Dan saya juga memasukkan video itu ke YouTube atau Facebook. Dan saya juga memiliki banyak akun di media sosial lainnya, seperti di IG, di Facebook, di TikTok, dan media sosial lainnya. Dan banyak juga memiliki akun di game online seperti di FF, Mobile Legends, PUBG, dan game online lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada Kak Sesa. oke baik, terima kasih Kak Leticia atas pendapatnya. Kali ini kita akan bertanya kepada Amelia Khairunisa, bagaimana pendapat Anda tentang game online ini? Terima kasih untuk Kak Sesa sudah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Mungkin bagi saya untuk bermain game online ini sangat banyak sekali dampaknya. Nah, terutama bagi para siswa yang dapat menyebabkan mereka tidur terlalu larut malam, seperti di atas jam 12 malam. Nah, mereka kebiasaannya waktu saat berangkat sekolah akan ngantuk saat jam pelajaran, tidak akan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, kemudian mereka akan terlalu fokus terhadap game daripada belajar. Dan sekian dari yang saya akan sampaikan, saya kembali kepada Kak Sesa. Baik, terima kasih Amel atas pendapatnya tentang game online. Nah, selanjutnya saya akan bertanya pendapat dari Kak Rizka sebagai OSIS, anggota OSIS di bidang seksi bidang kenegaraan. Nah, bagaimana Kak Rizka pendapatnya tentang game online ini? Ya, terima kasih untuk Kak Sesa telah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Menurut saya, yang seperti sudah dibilang oleh OSIS Kesehatan tadi, yaitu bukan hanya game online itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan mental, tapi juga bisa mengganggu pelajaran di bidang akademik. Ya, seperti saking kecanduannya bermain game sehingga dia lupa caranya belajar membagi waktu. Jadi otomatis dia akan meninggalkan pelajarannya dan memilih bermain game. Sehingga banyak sekali pelajar-pelajar yang nilainya menurun. Sehingga dia pun sering sekali melanggar aturan-aturan tata tertib sekolah. Dan ya, sekolah kita selalu menerapkan sistem poin, yaitu seperti terlambat, tidak boleh membawa HP, tidak boleh tidak mengerjakan tugas. Nah, diakibatkan kecanduan game ini, otomatis mereka sangat mudah untuk melanggarnya. Dan saya sudah banyak melihat bahwa para pelajar-pelajar ini banyak bermain game jam malam atau biasa disebut begadang, sehingga dia kekurangan tidur.
otomatis dia akan susah bangun pagi dan dia akan melanggar tertentu itu, yaitu terlambat. Bahkan bisa saja dia alpa atau tanpa keterangan. Jadi jika ini tidak dihentikan, otomatis akan mengganggu masa depan. Sekian dari saya kembalikan kepada Kak Sesa. Oke, terima kasih untuk Kak Rizka atas pendapatnya tentang game online ini. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat atau argumen dari Evi Julianti sebagai anggota jurnalistik SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Kepada Evi, silahkan. Terima kasih Kak Sisa atas kesempatannya untuk saya berbicara. Menurut saya, bermain video game itu tidak masalah, seperti yang dikatakan Bung Ari dan Kak Leticia, bahwa bermain game itu seru dan keren. Kita tidak perlu takut, asalkan kita bisa membagi waktu. Seperti saya juga bermain game, walaupun tugas saya banyak, asalkan kita bisa membagi waktu belajar, waktu bermain. Game online itu tidak hanya untuk hiburan saja, tapi juga bisa untuk menjadi pelajaran. Seperti ada beberapa game yang untuk kita belajar, yaitu seperti teka-teki, tentang sejarah, itu kan pelajaran. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa video game itu hanya untuk bersenang-senang, itu tidak benar. Sekian dari saya kembali kepada Asisa. Baik, terima kasih Evi telah memberikan pendapatnya tentang game online. Selanjutnya adalah pendapat dari Arman atau Irbianto sebagai anggota Rohis SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Kak Tessa telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Ya, baik. Menurut saya, game online itu sangat berpengaruh besar bagi kita, Pak. Atau semua kalangan pelajar ya. Mereka itu kalau sudah nge-game, nggak ingat waktu. Jadi, kebanyakan siswa kita yang lupa dengan beribadah kalau sudah main game. Jadi, saya sudah pernah melihat teman saya yang sering main video game atau game online. Dia lupa dengan segala waktunya untuk melaksanakan ibadah ataupun pekerjaan yang lain. Dan ini berdampak yang cukup negatif bagi sikap mereka. Mereka bisa berbuat bohong dan membuat orang tuanya marah. Yang pertama, berbohong. Mereka bisa berbohong kepada orang tuanya karena mereka ingin meminta uang jajan ke sekolah. Padahal kenyataannya mereka ingin top up diamond ataupun beli paket internet. Dan yang kedua, membuat orang tuanya marah. Karena apa? Kalau saat remaja kita main video game atau game online, saat dipanggil orang tuanya ingin minta tolong, mereka akan menjawab sebentar, sebentar lagi, tunggu sebentar, sebentar dan sebentar. Maka sehingga orang tua mereka akan marah. Mungkin sekian dari saya kembali ke kita setan. Baik, apakah ada tanggapan dari teman-teman dari sebelah kanan atas tanggapan dari teman-teman sebelah kiri mengenai dampak tentang game online ini? Teman-teman yang dari sebelah kiri sudah menyebutkan bahwa banyak sekali dampak-dampak negatif bagi para pelajar yang bermain game online ini. Bagaimana tanggapannya? Saya tidak setuju dengan tanggapan tim sebelah sana, karena video game itu tidak selalu berdampak negatif, ada juga dampak positifnya. Baik, mungkin apa saja dampak positifnya menurut kakak? Ada pula dampak positifnya secara umum, yaitu bisa menghilangkan stres, bisa menghilangkan rasa lelah, mungkin untuk menghibur, dan yang lain-lain. Baik, ada tanggapan lain? Saya akan menambahkan sedikit dari Kak Evi mengenai terlambat sekolah. Menurut Kak Rizka, mereka yang sering terlambat sekolah itu karena bermain video game. Tapi nyatanya saya sering bergadang, saya akui. Saya tidak pernah terlambat ke sekolah karena begadang. Dan saya tidak pernah tertidur di kelas, bisa dibilang. Dan
dia mengatakan bahwa kami yang kecanduan video game, sering melawan orang tua. Tetapi orang tua itu sangat mendukung kami bermain video game. Karena apa? Karena kami bisa mengikuti lomba oleh karena video game. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada Kak Sesa. Baik, terima kasih Evi dan Ari atas pendapatnya. Nah, bagaimana tanggapannya dari teman-teman? Dia Selamat mempunyai pendapat sedikit. Katanya ke Evi itu kan kalau game itu hanya untuk bisa menghilangkan stres, untuk menghibur atau yang lain-lainnya. Bagi saya, kalau lagi stres, marah ataupun yang lagi kesel, ayo cobalah kita sholat ataupun istighfar supaya hati kita itu lebih tenang untuk mengikuti belajarnya. Jadi saya ngambil pendapat juga sih untuk Bang Ari. Katanya kan dia nggak pernah, dia pun begadang nggak pernah terlambat di sekolah. Itu abang, Bang Ari itu Bang Ari. Tapi rata-rata teman kita di SMP ini hanya terlambat itu gara-gara bergadang itulah, bukan karena atau ada kendala lain itu saya nggak tahu. Tapi yang kebanyakan itu terlambat gara-gara bergadang main video game sehingga mereka telah bangun pagi biarpun sudah dipanggil orang tuanya mereka tidak bangun. Sebentar, gimana Anda mengatakan bahwa mereka terlambat karena bergadang? Bisa saja dia membantu orang tuanya, seperti orang tuanya yang berniaga atau berdagang, dan dia harus membantu orang tuanya di malam hari untuk bisa ya membantu sedikit-sedikit seperti membuat atau mengambil ini itulah pokoknya. Dan karena membantu orang tua dia bisa tidurnya agak malam. Anda memaku kepada sisi negatifnya, sedangkan Anda tidak bisa melihat kepada sisi positifnya. Karena apa? Karena Anda hanya Ada tambahan sedikit. Kata Bang Irbi bahwa kita bisa sholat. Kan saya sudah mengatakan bahwa kita bisa membagi waktu sholat dan bermain. Saya tidak mengatakan hanya untuk bermain game, bukan tidak sholat, bukan? Baik, bagaimana? Saya tambah sedikit. Ya, Kan Bang Irbi tidak bilang bahwa itu ada. Tapi anak lain belum tentu anak itu tahu membagi waktu. Bahkan masih rata-rata anak-anak yang kecanduan game itu otomatis dia masih berpikir masih belum bisa membagi waktu. Itu yang dimaksud oleh Bang Irbi tadi. yang dimaksudkannya adalah secara umum. Kebanyakan yang mereka lihat, anak-anak remaja seperti kita yang bermain game online itu sering melakukan kesalahan seperti itu. Nah, silahkan. Saya ada tambahan. Kaliska tahu dari mana kalau mereka tidak melakukan sholat dan tidak tahu membagi waktu? Apakah Kaliska melihat dia 24 jam di rumahnya? Kan kita tidak tahu kalau dia bisa membagi waktu dan orang tuanya bisa mengasih tahu kalau waktu sholat, kalau waktu bermain game, waktu belajar. Dan kita kan tidak tahu, kan kita kan bukan orang tuanya. Menurut saya, seperti yang kata Bang Ari tadi, bahwa orang tuanya mendukung, otomatis kan orang tuanya mendukung tuh bermain game, otomatis membiarkan mereka kan mendukung pun tahu dengan waktu sholat, belajar kan mendukung itu nggak mendukung 24 jam untuk bermain game, mendukung maksud Bang Ari itu mendukungnya dengan bermain game itu bisa membagi waktu. Seperti yang saya bilangkan tadi, kan tidak semua anak bisa membagi waktu, itu yang saya maksud. Tapi kan tidak mungkin orang tua yang tidak memberitahu dengan anaknya. Ya, betul. Masing-masing mungkin bagi kalian orang tuanya akan memberitahu, tapi dari segi pandang saya
Mungkin ada beberapa orang tua yang sudah lelah merawat anaknya, otomatis akan membiarkannya, tidak akan memberitahu. Bukan begitu? Nah, saya juga akan bertanya nih. Nah, kalian tahu dari mana kalau orang tua mereka itu mengasih tahu mereka? Tidak ada orang tua yang bakalan diam jika anaknya salah. Tapi ada beberapa orang tua seperti itu. Saya sering lihat di media sosial itu. Nah, kebanyakan orang tua membiarkan anaknya. Kan belum tentu media sosial itu benar. Tapi kebanyakan kalau orang tuanya kayak gitu kan udah sering berbuat. Jadi orang itu gimana ya? Maksudnya sudah pasti kalau orang tuanya sudah lelah, mereka akan membiarkan si anak itu selalu main video game dan nggak akan ngasih tahu kapan itu waktu belajar, waktu makan, waktu sholat, waktu belajar, waktu untuk yang lainnya ataupun beribadah yang lainnya ya kan. Nah, kata Kak Amel itu kan di media sosial udah ada satu kejadian salah orang tuanya membiarkan anaknya untuk bermain video game, nggak ada ngasih tahu untuk belajar ataupun yang lainnya kan. Nah, menurut saya orang tua seperti itu berarti orang tuanya sudah gimana ya? Sudah lelah memberitahu anaknya itu tidak mengerti. Jadi yang salahnya itu anaknya tidak mau mendengarkan kata orang tuanya ataupun tidak mengerti. Begitu. Sebentar, saya ingin menanggapi tentang Bung Irdi. Tidak semua anak yang dia katakan itu benar. Dan dia berkata bahwa banyak anak di media sosial yang berkelakuan susah diatur atau susah orang tuanya untuk membicarakan. Tetapi kalau orang tuanya sudah tahu bahwa anaknya seperti itu, kalau dikasih handphone, kenapa sih dia harus memberi handphone? Dan saya dikasih handphone untuk bermain game, untuk hanya bermain game, tetapi tidak untuk bermain game. Saya di sekolah juga aktif di organisasi manapun, yaitu pramuka. Dan waktu saya hanya malam untuk bermain game dan susah sekali sebenarnya. Terima kasih kepada saya balikin kepada Kak Sisa. Sedikit tambahan. Selelah-lelahnya orang tua tidak mungkin dia membiarkan anaknya di jalan yang salah. Itu menurut saya. Saya tidak sependapat dengan apa yang dibilang oleh Bang Ari ya. Orang tua memberikan HP bisa saja untuk belajar kan, tidak hanya untuk main game. Tapi sudah banyak anak-anak yang memanfaatkan HP itu untuk bermain game, bukan belajar. Bahkan di SMP kita ini membawa HP pun hanya untuk belajar seperti ulangan atau belajar-belajar lainnya, bukan untuk bermain game. Tapi saya rasa sebelum mereka berangkat pun mau di sekolah pun mereka main game dulu baru belajar. Bukan begitu. Tanggapan saya kepada Kak Rizka, kan katanya bermain handphone itu hanya bermain game online, tidak belajar. Kita kan bisa bermain game itu sambil belajar. Kan ada game yang bahasa Inggris kan, kita bisa belajar bahasa Inggris itu. Tapi kan kita bisa juga bermain dengan permainan tradisional gitu. Nah, permainan tradisional ini sudah mendunia. Nah, kalau soal tradisional, zaman kan sudah semakin maju. Di HP juga ada permainan tradisional. Dan untuk pendapat saya tentang Leticia tadi, kenapa lebih memilih bermain game yang menggunakan bahasa Inggris daripada membaca buku? Kenapa? Sedangkan buku bahasa Inggris itu bukannya banyak seperti kamus atau buku-buku yang sangat tebal untuk kita baca yang bisa membuat kita bisa bahasa Inggris, bukan hanya untuk bermain game. Mungkin dengan bermain game sebagai bahasa Inggris itu mungkin merasa cepat dapat itu, Dan tapi
Tapi kan banyak juga buku-buku yang kayak ada gambar-gambarnya, otomatis kan itu menarik untuk dibaca. Kenapa lebih memilih bermain game daripada membaca buku? Karena HP lebih praktis dan mudah dicari. Jika buku kita tidak punya, bagaimana untuk mencarinya? Kita harus mencari uang dulu. Kalian kan sekolah kan menyediakan perpustakaan untuk membaca. Dan untuk uang, bukankah kalian juga butuh uang untuk membeli kuota atau internet? Itu kan juga menggunakan uang. Sedangkan perpustakaan hanya pergi ke sekolah saja. Guru-guru menyediakan kalian untuk membaca, tidak usah bermain HP kan? Simple. Kenapa kalian memilih cara yang ribet seperti harus membeli kuota dulu, mendownload aplikasinya, membaca di aplikasi itu? Kenapa? Kan jika di sekolahan bisa ke perpustakaan, jika di luar sekolah mana? Kalau di rumah kan bisa bermain game pakai bahasa Inggris. Sekolah itu kan tidak 24 jam. Mungkin Anda lupa, perpustakaan juga menyediakan bahwa anak murid bisa meminjam buku. Bukunya bisa dibawa pulang untuk membaca. Baik, semuanya kita kembali ke topik perbincangan yang utama, yaitu game online. Pastinya punya dampak positif dan negatifnya. Nah, bagaimana dampak positifnya game online ini menurut tim sebelah kanan? Dampak positifnya adalah bermain game online itu menurut saya menyenangkan dan bisa belajar dan bisa belajar pelajaran yang ada di sekolah seperti bahasa Inggris. Dan Kariska mengatakan tadi bahwa kita bisa membaca kamus dan tidak semua orang bisa membaca kamus menurut saya. Kalau di handphone itu bisa langsung terjemahannya. Dan dia mengatakan bahwa bisa meminjam buku di sekolah. Tetapi bagi siswa yang tidak bisa membaca atau bisa dibilang pemalu orangnya, yang tidak bisa berinteraksi antar orang, dan dia kan malu kepada pengurus perpustakaan atau semacamnya lah pokoknya. Dan dia hanya bisa menonton atau menatap handphone, dan dia bisa belajar dari handphone tersebut. Saya kembalikan. Saya tidak sependapat. Jadi menonton itu termasuk game online kan? Lah, Anda kan menatap handphone. Maksud saya kan bukan berarti kita tidak bisa menggunakan media sosial. Ini Ya. kan pembahasannya tentang game online. Bukan berarti kita menonton untuk pembelajaran. Lah, Anda menatap itu menonton lah namanya, Cok. Takutnya dicok. Hubungannya apa? Ya itu tadi lah. Bagi siswa atau anak yang pemalu, dia tidak bisa berbicara atau bisa dibilang berinteraksi kepada sesama manusia. Dia hanya bisa bermain handphone atau membaca bacaan yang ada di sekolah. Saya tidak sependapat sama Bung Ari. Kebanyakan remaja kita di SMP ini kan yang pemalu ya orangnya. Tapi mereka itu mencoba minta tolong sama kawannya berbicara kepada guru untuk meminjam buku. Sedangkan mereka aja untuk menanyakan ke guru aja bisa. Apalagi mau minjam buku kepada orang atau yang penjaga perpus. Anda paham gak sih sama yang saya katakan? Dia itu pemalu, berarti dia tidak bisa berinteraksi antar sesama. Menurut saya, sikap pemalu itu sangat tidak baik loh. Lagi Anda gimana menghilangkan sikap pemalu? Memang dari kecil pemalu? Jadi dia sekolah ini hanya untuk menyendiri, tidak ada berniat belajar begitu. Belajar kan nggak perlu berbicara. Nah, terus bagaimana kita berinteraksi kepada guru? Bagaimana? Baik, cukup semuanya. Kita kembali ke topik awalnya. Bagaimana menurut kalian tentang dampak negatif dari game online ini? Menurut saya main boleh, tapi membagi waktu itu mungkin sangat penting ya. Harus belajar juga, ibadah juga. Yang menurut saya jangan terpaku kepada game lah.
gunakan HP kalian tuh sebaik mungkin untuk belajar, bukan untuk main game. Nah, saya ada pertanyaan sedikit. Untuk teman-teman yang dari sebelah kiri ini, apakah pernah ingin mencoba bermain game online atau sudah pernah terjerumus ke dalam game online itu? Mungkin saya pernah, tapi saya tidak terlalu ingin terpaku kepada game itu. Saya lebih memanfaatkan HP untuk belajar. Karena orang tua saya memberikan HP saya untuk belajar di sekolah, bukan untuk terpaku kepada game hingga kecanduan. Saya tidak sependapat kepada Kak Rizka. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah terjerumus kepada game online itu. Saya awalnya juga tidak pernah dan atau tidak kenal sama game online. Oleh karena itu saya mencari atau melihat di media sosial banyak sekali pemain game online yang bisa mengharumkan nama sekolah atau mengharumkan nama baik orang tuanya. Karena apa? Karena dia bisa mengharumkan nama orang tua. Dia tidak bisa mengharumkan nama orang tua lewat non akademik atau non akademik. Dia bisa mengharumkan nama orang tua lewat game online. Apakah ada contohnya, Bang Ari? Ada. Kemarin kan saya juga ikut organisasi yaitu Pramuka. Kemarin saya mengikuti perlombaan Mobile Legends dan alhamdulillah kita dapat juara 1 untuk mengharumkan nama baik sekolah. Saya tidak sependapat sama Mari. Apakah di dalam akademik, di dalam belajar itu tidak bisa mengharumkan nama orang tua, nama sekolah? Sedangkan saya sudah pernah mengikuti lomba OSN setingkat kabupaten, bisa mendapatkan juara 1. Anda paham gak sih sama yang saya katakan tadi? Apakah tidak besar? Apakah saya tidak bisa mengharumkan nama orang tua, nama sekolah, ataupun nama kecamatan? Lah, bila saya menginjak atau memaki Anda, tapi lihatlah saya omong tadi. Kalau dia tidak bisa mengharumkan nama sekolah lewat pembelajaran oleh karena dia memiliki IQ di bawah rata-rata. Makanya dia mengharumkan nama orang tua lewat yaitu game online tadi. Anda tidak bisa mencerna pembicaraan saya tadi. Nah, maaf Bang. Kalau tidak bisa di dalam IQ, di dalam sholat ibadah itu bisa. Kebanyakan masyarakat di sini, orang tua melihat anak soleh itu sangat bangga. Kenapa harus melewati game-game online ataupun akademik itu nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau dengan anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji ataupun istighfar ataupun soleh lah, itu kan bisa membanggakan nama orang tua ataupun nama nenek dato semua keluarganya. Benar. Anda mengatakan bahwa banyak sekali anak-anak yang tidak mau sholat dan orang tua itu banyak sekali yang suka sama anak yang sholat dan anak yang sepantaran kita ini masih butuh dididik atau untuk ditiru dan mungkin orang tuanya tak paham tentang agama makanya tidak bisa mengajarkan sholat. Menurut pengalaman saya orangnya penyendiri juga, tetapi saya mau minta ajarkan sama orang tua saya dan alhamdulillah saya juga bisa mengaji atau sholat. Dan Anda mengatakan bahwa sekian saya kembalikan kepada sedikit tambahan. Kata Bang Arman, orang tua bangga kepada anak yang sholat. Tidak mungkin kan anak itu selalu menunjukkan ke orang tuanya bahwa dia sholat, bahwa dia mengaji. Itu namanya sombong kan? Tapi kalau nggak ditunjukkan ke masyarakat semua, itu nggak sombong. Itu memang kewajiban seorang anak. Baiklah, pembahasan kita pun sudah terlalu jauh. Adakah statement atau pendapat terakhir dari Kak Evi? Adakah? Begini, sebenarnya video game itu tergantung dari pemainnya. Jika pemainnya tidak bisa mengontrolnya, maka dia akan terjerumus gitu loh, akan kecanduan. Game tidak ada masalahnya. Itu semua semua itu tergantung kepada pemainnya. Baik, dari Kak Iska.
Menurut saya simpulannya tuh main game boleh, asalkan tahu membagi waktu, mana waktu belajar, sholat, ataupun tetap harus bisa menjaga kesehatan. Jika kalian bermain game hanya sebentar, gak apa-apa. Yang penting jangan pernah meninggalkan waktu-waktu seperti belajar, sholat, ataupun sampai merusak kesehatan kalian. Itu saja. Baik, terima kasih. Oke, dapat disimpulkan pada diskusi kita hari ini mengenai game online, eh, pastinya punya dampak positif dan dampak negatif. Tinggal bagaimana cara kita mengatasinya. Pastinya seseorang punya hobi atau sesuatu yang ingin dilakukan untuk menghilangkan rasa stresnya. Tetapi itu semua pastinya tidak boleh dilakukan dengan cara berlebihan, karena semua yang berlebihan itu akan dampaknya akan buruk bagi kita. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah yang sering bermain game online, lebih baik kita bisa mengatur waktu, membagi waktu yang bagaimana waktu kita untuk sholat, untuk beribadah, untuk belajar, untuk membantu orang tua, dan untuk waktu bermain game. Semua itu harus kita atur, kita harus pintar membagi waktu agar kita tidak terjerumus seperti orang-orang yang ada di berita. Baik, terima kasih kepada teman-teman narasumber yang telah hadir pada diskusi hari ini. Terima kasih atas wawasannya. Baik, saya akhiri diskusi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.